Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, kita akan bersama-sama kembali dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Youth for Christ, kita pada hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Sosam Zibua dengan tema Kristus Pemimpin yang Berempati. Ayat Alkitabnya diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 18. Tapi teman-teman, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan di dalam kami mendengarkan, membaca, serta kami mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Ibrani pasal 2 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Teman-teman, menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Maka berempati berarti menempatkan diri dalam posisi orang lain sehingga kita dapat memahami kondisi dan perasaan orang tersebut. Nah, empati ini teman-teman merupakan awal dari sebuah bentuk kepedulian kita. Ya. Dalam memahami kondisi, dalam memahami perasaan orang lain, kita dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama kita. Nah, kalau kita lihat teman-teman dalam penulis surat Ibrani, di sana menyebutkan Yesus sebagai pemimpin keselamatan. Ya. Dan seorang pemimpin adalah orang yang merintis jalan dan diikuti oleh orang lain. Maka dengan kata lain teman-teman, Yesus sendiri bukan sekedar memberikan arahan dari jauh, ya, tetapi ia lebih dahulu telah melalui jalan itu. Justru ada banyak orang teman-teman yang memimpin dari jauh. Ada banyak orang yang memimpin dari tempat yang aman dan tempat yang nyaman. Tapi Yesus bukanlah pemimpin yang seperti itu. Yesus sudah lebih dahulu mengalami apa yang mungkin akan dialami oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, maka sebagai pemimpin, Yesus Kristus sendiri sangat memahami ketika para pengikutnya mengalami penderitaan. Karena itu teman-teman, ia telah lebih dahulu ya melihat atau merasakan atau mengalami penderitaan itu. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, yang dialami oleh para murid, Yesus telah melaluinya. Maka teman-teman, saat ini mungkin di antara kita mengalami penderitaan. Maka firman Tuhan mengajak kita jangan pernah kita merasa seorang diri. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang kita alami. Allah dalam Yesus Kristus peduli kepada umatnya, karena ia memahami, karena ia turut merasakan penderitaan umatnya. Nah, teman-teman, pada saat yang sama kita juga diajak untuk peduli kepada orang lain yang lebih mungkin menderita daripada kita. Sekian teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini memimpin kita atau menolong kita bahwa Kristus adalah seorang pemimpin yang berempati kepada setiap umat manusia. Mari teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan-Mu pada hari ini. Kami memahami firman Tuhan bagaimana Kristus betul-betul memiliki kasih, betul-betul berempati kepada umat manusia dalam setiap warna-warni kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami panjatkan doa ini dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, sekian renungan Youth Forecast pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.